Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan pemakaian. Udah siap menara? Udah. Menara Masjid Baitul Mu'tamar. Allahu Akbar. Macam buka puasa. Sini. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang tua, yang muda, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Badan sehat? Kantung sehat? Udah, aman tuh dah. Kita lanjutkan hadis ke-23 dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini sahabat Nabi yang pernah jadi khalifah. Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi digantikan Abu Bakar 2 tahun, Umar 5 tahun, Utsman, habis Utsman Sayyidina Ali, habis Sayyidina Ali Hasan 6 bulan, genap 40 tahun. Khilafatun nubuwah arba'una sanah, pemimpinan kekhalifahan itu kenabian 40 tahun. Nabi Muhammad 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun kurang 6 bulan. Datang Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, pas 6 bulan. Dengan 6 bulan itu lengkaplah 40 tahun. Habis Sayyidina Hasan, masuk Muawiyah. Ini dah periwayat hadis. Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Kalau Allah ingin orang itu baik, yufaqihhu fiddin, dipahamkannya agama. Mudah-mudahan anak cucu kita paham agama. Makanya doa Nabi untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, pahamkan dia agama. Paham agama ini macam orang paham lalu lintas, tahu dia mana trotoar, mana jalan. Paham agama ini macam orang paham rambu-rambu, tahu dia, oh kalau ini P itu apa arti rambu-rambu P? Tak boleh parkir. Oh ini lampu merah. Kenapa kau lewat juga? Ini kan lampu udah merah. Kata polisi, belum merah kali Pak. Itu tahu tapi tak paham. Makanya di sini tak disebutnya. Kalau Allah itu Pak Ustadz, kenapa banyak orang tahu agama tapi melanggar? Bukan tahu. Dalam hadis ini bukan disebutnya tahu. Yufaqihu, paham. Sekarang banyak orang tahu agama tapi tak paham. Nilai akhlak, mata kuliah akhlak A, tapi tak berakhlak. Sama macam mana anak hafal doa. Doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa masuk masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Hafal doa tapi tak pernah berdoa. Tak paham. Oleh sebab itu yang diinginkan ini paham. Mudah-mudahan kita ini bukan tahu agama tapi paham agama. Banyak sarjana agama tak paham agama.
sarjana dia agama, habis 2 sekian SKS, tapi tak memahami agama. Nah, jadi yang disebut ini paham. Orang yang paham itu namanya faqih. Nama ilmunya biasa disebut fikih. Orangnya faqih. Maka di sebagian tempat disebut tuan faqih. Ada di kampung awak kan? Tuan faqih. Kalau satu orang faqih, kalau banyak fuqaha, ahli-ahli fikih. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jangan semuanya pergi perang. Hendaklah beberapa orang itu liyatafaqahu, memahami agama. Jangan semuanya pergi perang berjihad. Jangan semuanya pergi membawa tombak, membawa anak panah. Mesti ada 2-3 orang membawa pena dan kertas menulis. Jangan semuanya pergi berperang ke hutan. Hendaklah beberapa orang datang ke masjid belajar agama. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agama. Anak-anak muda ini insyaallah kalau ikut dia pengajian ini pertama tahu dulu. Sesudah tahu lama-lama paham. Saya tak maulah Pak Ustadz ikut-ikut ngaji ini nanti anak saya jadi teroris. Itu berarti ayahnya tak paham. Masa pula khawatir anak ikut pengajian? Ada orang tua sekarang lebih khawatir anaknya ikut mengaji daripada anaknya dugem. Saya kalau anak saya di diskotik gak apa-apa Pak Ustadz. Tapi kalau anak saya ikut pengajian khawatir saya Pak Ustadz. Dia tahu agama. Setelah tahu belajar lama-lama paham. Apa beda tahu sama paham? Tahu sekedar tahu aja. Ada razia dekat Leton. Tahu dia. Tapi kalau dia paham, dipakainya helm, dibawanya SIM, pakai kaca spion, itu paham namanya. Sekarang ini banyak orang sekedar tahu tapi tak paham. Tapi masih lumayan lah daripada tak tahu sama sekali. Nah, oleh sebab itu dia awalnya tahu, lama-lama paham. Ustaz Abdul Somad ini rupanya udah paham betul agama nih. Masih lagi belajar memahami agama. Makanya kalau ada anak kecil, doakan dia macam Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Saya kalau ada orang bawa anak kecil, Ustaz doakan anak saya ini Pak Ustaz, saya bacakan doa itu. Allahumma faqihhu fiddin, pahamkan dia agama, wa 'allimhu ta'wil. Karena mudah kita ngasih tahu orang yang paham agama, tahu dia mana halal haram. Kalau kata orang Melayu, tahu dia mana masak mantah. Kalau orang sudah tak paham agama, susah kita. Hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Masak mentah, habis. Kenapa kau makan ini? Ini kan haram. Yang haram aja payah buya. Oleh sebab itu maka dipahamkan anak-anak kita ini. Dari TK yang memahamkan agama. Masuk SD yang memahamkan agama. Masuk SMP yang memahamkan agama. Masuk SMA memahamkan agama. Masuk kuliah yang memahamkan agama. Walaupun dia fakultas sains teknologi, walaupun dia fakultas pertanian paper-tapet, walaupun dia fakultas perikanan, tapi dia paham agama. Daripada dia sekolah agama tapi tak menjalankan agama. Lebih baik bajunya baju hakim, baju jaksa, baju polisi, baju tentara, tapi dia menolong agama. Daripada dia pakai baju koko isinya hantu. Jelas kan? Muttafaqun alaih. Secara bahasa arti muttafaqun alaih disepakati. Secara istilah arti muttafaqun alaih, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah nomor 1 Sahih Bukhari, nomor 2 Sahih Muslim. Imam Bukhari itu dari Bukhara, Uzbekistan, bukan orang Arab. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah itu datuknya yang kelima. Majusi, mu'alab, masuk Islam. Jadi tak ada alasan, kau kenapa tak hafal hadis? Aku bukan orang Arab. Imam Bukhari pun bukan orang Arab. Begitulah hebatnya Islam ini. Islam ini datang, kitab-kitabnya ditulis bukan oleh orang Arab, bukan oleh keturunan Rasulullah SAW, tapi disebarkan, dibiarkan bermacam ragam ulama. Jadi tidak ada alasan anak kita khawatir, anak kita takut
kita ini bukan orang Arab, kita ini orang Indonesia, kita ini orang Melayu, kita ini orang Jawa, kita ini orang Sunda, kita ini orang Minang, kita ini orang Batak. Kullukum bin Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau pemimpin itu paham agama, maka dibawanya umat ini kepada agama. Kalau kepala rumah tangga itu paham agama, maka dibawanya untuk memahami agama. Kalau dosen itu paham agama, maka tak akan dibiarkannya azan bersaut-sautan, dia menjelaskan juga lagi di kelas. Dibawanya lah anak-anak muda ini ke agama. Kalau Pak RT itu paham agama, 17 Agustus tidaklah lagi dibawanya keyboard tunggal sampai jam 1 malam. Sampai tak sembahyang subuh. Sampai imam pun tak sembahyang subuh. Parah itu. Nah, oleh sebab itu yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu baik, paham agama. Kalau Allah ingin daerah itu baik, RT-nya paham agama. Kalau Allah ingin kampung itu baik, Pak Kadesnya paham agama. Kalau Allah ingin kota itu baik, Pak Walinya paham agama. Kalau Allah ingin, nah, teruslah ke atas. Ini sebut-sebut tersinggung pula. Dah, kita lanjutkan ke 24. Sampai ke berapa nih Ustaz? Sampai masuk waktu syuruk, salat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita tanya jawab. Habis itu sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Kalau tak paham berarti belum yufaqihu fiddin. Hadis ke-24 dari Abu Hurairah. Namanya Abdus Syams, hamba matahari. Di robah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Ada di rumah ini nama orang hamba matahari? Tak ada. Kalau ada kita robah jadi Abdurrahman. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan, siapa yang lewat di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mengambil ilmu dia di jalan itu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Ini menunjukkan ilmu dalam Islam tak terbatas ruang kelas. Ilmu dalam Islam tak terbatas S1, S2, S3. Ilmu dalam Islam tak terbatas di majelis ilmu halaqah. Melewati suatu jalan, dapatnya ilmu di jalan itu, dimudahkan Allah jalan ke surga. Lewat dia di jembatan Leton, dapatnya ilmu di Leton itu. Ilmu apa dapat di Leton? Kira-kira ilmu apalah dapat di Leton? Yang pertama, kalau kita lewat di Leton itu dapat ilmu bahwa buatan Belanda lebih tahan dari buatan kita. Itu ilmu pertama. Jembatan awak berapa lama tak bisa dilalui, ya kan? Nampaknya Ustaz Somad ini pro Belanda nih, enggak. Kemudian dia lewat di jembatan, bahwa ada orang kaya di seberang sana, ada orang miskin di seberang sini. Si kaya tak kenal si miskin tak tahu si kaya. Maka mesti ada jembatan yang menghubungkan antara si kaya dan miskin. Ada orang kaya saking bingungnya tak tahu mau kemana, dibuangnya baju 3 lemari tak berpakai ini. Ada yang miskin saking malunya keluar rumah, asal dijahit celana ini kuyak balik, asal dijahit kuyak balik, rupanya lapuk. Tak tahu ke pintu rumah orang kaya mana mau diketuk. Maka mesti ada jembatan antara yang kaya dan miskin ini. Namanya jembatan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bukan Leton juga lagi. Belajar dari jembatan. Jadi kita ini kalau berjalan itu yang disebut orang awak alam takambang menjadi. Jadi berguru enggak sama orang. Bapak kenapa tak pernah ikut pengajian Ustaz Abdul Somad? Ambo guru ambo indak orang. Alam takambang menjadi guru. Somad itu kulik-kulik kitab saja. Sama orang belajar juga. Tapi kita belajar kepada alam. Menengok pokok kayu. Akarnya tunggal sampai ke ujung bumi. Pucuknya naik ke atas. Orang bernaung di bawah daunnya.
buahnya manis dimakan orang, akarnya menahan tanah hingga tak longsor. Maka belajar dari pokok kayu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, bisa dia mengambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Maka semua yang datang subuh ini, yang dari Panam, yang dari Rumbai, yang dari Kulim, yang dari Simpang Bingung, Simpang Raya rumah makan juga. Dari Ujung Batu, dari Duri, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Sampailah saya ke Yogyakarta. Sampai Yogyakarta dibawalah ke rumah Pangeran Diponegoro. Kaya rupanya Pangeran Diponegoro tuh. Macam komplek. Sampailah di rumah Joglo, rumah Jawa. Pas di tiangnya itu di bawah. Yang bawa saya Ustadz Salim Afilah. Salim Afilah yang ganteng tuh. Ditunjuknya lah tiang. Ustadz Somad tengok tiang nih. Ya, di bawah tuh. Coba Ustadz tengok ukiran apa di bawah nih. Coba Ustadz tengok baik-baik. Ukiran buah apa di bawah nih. Buah salak. Buah salak nih saya bilang. Iya salak. Kenapa buah salak di bawah tiang nih, kenapa buah salak? Orang Jawa ini penuh filosofi Ustadz. Dan disitulah kombinasi antara Islam dan Jawa. Jadi dulu kiai-kiai Jawa itu berdakwahnya melalui ukiran. Dibuatnya buah salak di bawah. Kenapa salak? Man salaka tariqan. Ini salak. Man salaka tariqan. Siapa yang salaka bahasa Arabnya jalan. Dicari buah yang mirip dengan bahasa Arab. Ini bunyinya supaya cepat anak-anak itu menghafal. Maka setiap dia menengok tiang itu ke bawah, man salaka salak. Oh, buah apa ini? Buah salak. Man salaka tariqan. Suruhnya saya tengok ke atas. Coba Ustaz tengok ke atas. Saya tengok, ada pula ukiran buah. Buah apa itu Pak? Coba Ustaz tengok baik-baik. Kira-kira buah apa itu? Ukiran kayu jati. Buah nanas saya bilang. Itu betul. Itu diambil dari Qul a'udzu birabbin nas. Itu sanad saya bersambung ke Ustaz Salim Afillah. Jadi bagaimana dakwah itu tidak hanya ceramah, tapi dakwah itu jadi ukiran-ukiran itu pun, pemilihan buah itu pun ternyata dakwah. Gara-gara dakwah kiai-kiai yang santun dan lembut itulah maka Jawa itu bisa Islam. Jadi orang Jawa kan lembut. Pripun kabar Pak? Api. Bukan macam kita di sini. Itu makanya kadang kalau saya ceramah itu kejut-kejut orang tuh. Tapi orang tuh paham, ini dari Sumatera ini banyak gunung, angin kencang kata dia. Cuma ke suaranya kuat. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mengambil ilmu dia di jalan itu, maka pandangannya bukan sekedar pandangan sekali lalu, tapi memandang dengan penuh pelajaran. Apa iktibar yang bisa kita ambil? Makanya selalu pesan khotib, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, fa'tabiru artinya ambillah pelajaran. Ya ulil orang, absar, orang yang punya pandangan, bukan punya mata. Banyak orang punya mata tak bisa memandang. Tapi yang disuruh ini adalah ambillah pelajaran wahai orang punya pandangan. Itu hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis ke-25 dari Abu Hurairah juga. Iza mata ibnu Adam. Kalau dalam Sahih Muslim bukan begini bunyi hadisnya. Iza matal insan. Yang ada dalam Sahih Muslim, iza matal insan. Insan itu sama dengan ibnu Adam. Tapi ibnu Adam itu lafaz dalam Sahih Muslim insan. Jadi kalau mau meriwayatkan ini iza matal insan. Kenapa orang di belakang ini tak berhenti-berhenti ceramah dari tadi? Idza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam mati, kita ini anak Adam atau tidak?
Anak Adam kan? Enggak Pak Ustaz, ayah saya Sufyan gitu. Maksudnya anak cucu cicit keturunan Adam. Itu maksud. Idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu cicit Adam ini mati, inqata'a amaluhu, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Apalah yang mengalir? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Ini yang mewakafkan menara tadi. Itu gambar menaranya. Oh, berapa meter tingginya? 23. Kalau di Rokan Hulu itu 99, maka disebut menara 99. Waktu saya pertama naik ke atas, kata Pak Ucok Parlaungan Siregar, Ustadz naik nanti ke atas, nampak rumah Ustadz di Panam. Naiklah saya ke atas. Pas naik saya ke atas, tengok nampak pucuk-pucuk gotah. Saya bilang, kata Pak Ucok, nampak rumah di Panam. Menengoknya pakai mata hati. Besok dikerjain. Shadaqatun jariyah. Itu yang mewakafkan semen, yang mewakafkan batu, yang mewakafkan kerikil, yang mewakafkan kubah menara itu. Setiap hari dikumandangkan azan 5 waktu, mengalirlah pahalanya ke makam dia sampai hari kiamat. Termasuklah yang memencetkan tombol tadi. Nampaknya banyak yang tak setuju. Saya tak ada minta, panitia yang ngasih. Kemarin di PLN Palembang, saya juga mencet. Pemencetan tombol katanya. Berdua sama GM, General Manager PLN. Sebelum tangan bapak itu sampai, terpecit saya duluan, berbunyi. Ini rasa-rasa berdosa saya. Nah itu saya, mohon maaf Pak gitu. Iya tak apa-apa gitu. Tangan saya sampai duluan. Nah, itu sebetulnya secara simbolis saja menara. Sebelah mana menara nih? Kanan. Udah siap? Belum lagi? Oh. Agak-agak. Kita doakan menara ini cepat siap. Nah, yang ada semen, kasih. Kirim. Di bawahnya tempat wudhu. Bagus. Naik ke atas. Yang tua jangan naik, nanti naik sakit jantung. Shadaqatun jariyah. Yang kedua, kami ini tak kaya Pak Ustadz, duit tak ada untuk ngasih semen. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu juga mengalir sampai mati. Kami ini bukan Ustadz, bukan LCMA, bukan Ustadz MDI. Kami ini bukan alim ulama. Ibu mengajar anak sebelum tidur malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Ibu ajar anak a'aba taba batata batasa sasasa. Ibu ajarkan anak, mengalir pahalanya. Saya belajar alif di atas alif, di bawah alif, depan u sama orang tua saya. Sampai hatam Quran. Jadi setiap saya ngisi pengajian di mana-mana, mengalir pahalanya. Tidak mesti menjadi LCMA, doktor, PhD, profesor, almarhum. 3. Waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh. Kalau dapat 3-tiganya alhamdulillah. Kaya, rajin sedekah, ilmu, anaknya soleh, dapat 3-3. Saya tak kaya Pak Ustadz, berilmu pun tidak Pak Ustadz. Anak ada 3 Pak Ustadz. Cuma anak itu sekarang, yang pertama sakau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sengaja dikasih Allah Ta'ala 3 nih, supaya kita ada pilihan. Andai tak ada anak, banyak-banyak sedekah. Andai tak bisa sedekah, banyak-banyak, pula dibalik. Aku nanti bangga kata Nabi, mukasirum bikum bainal umam. Aku nanti bangga di akhirat, umatku paling banyak. Tazawwajul alwadud. Nikahilah perempuan yang subur-subur. Karena aku bangga. Akhirnya Indonesia, bupati-bupati, gubernur-gubernur yang berhasil
berhasil menjalankan program KB dapat penghargaan BKKBN karena dapat program mempersikit-sikit anak. Dapat penghargaan lah. Sekarang barulah tahu rupanya Cina penduduknya 1 miliar. Sekarang orang Rusia kalau mau dia punya anak dikasih dia Jerman dibiayai sampai S3. Orang Rusia dikasih kemudahan-kemudahan. Saking apa? Saking kan banyaknya. Dan Indonesia banyak sekali lah tanah kosong yang tidak bisa digarap saking kurangnya manusia. Apalagi kita di Pulau Sumatera. Kalau itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, penduduknya itu 30 juta, 40 juta. Kita dikumpulkan orang dari ujung Aceh sampai ke Lampung, itu tak sampai satu provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Orang tuh bersinnya lahir anak. Nah, kan? Oleh sebab itu maka jadi anaknya soleh, rezekinya melimpah ruah, ilmunya bermanfaat, maka mengalirlah dia. Gara-gara inilah sebagian orang tak mau tahlil. Gara-gara hadis ini. Kau kenapa tak tahlil di rumah si anu? Sudah putus Pak Ustaz. Iza matal ibnu Adam inqata'a. Kalau mana Adam sudah mati, maka putus. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Yang mendengarnya bongak. Yang dimaksud putus itu amal dia putus. Ini Ibnu Adam. Iza mata ibnu Adam, kalau mati si anak Adam nih, amal si anak Adam nih putus. Bukan amal orang kepada dia. Nampak? Itulah bahayanya baca hadis diterjemahkan sendiri, baca sendiri. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a, maka putus. Amal orang mati itu putus. Putus maksudnya di situ dia tak bisa lagi sembahyang. Orang meninggal bisa sembahyang? Saya tanya sekali lagi. Orang meninggal bisa sembahyang? Saya tanya sekali lagi. Yang ketiga kali. Orang meninggal bisa sembahyang? Tidak. Waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, nampaknya Nabi Musa sembahyang di kuburnya. Sekarang saya tanya, orang meninggal bisa sembahyang? Hadis sahih tentang Isra Mi'raj. Nabi-nabi beribadah di kuburnya. Ya lu yang putus itu apa? Yang putus itu amal taklifi. Amal taklifi itu sholat wajib, puasa wajib. Yang wajib itulah yang putus. Adapun orang mati beramal, itu dalil hadis Isra Mi'raj bahwa orang mati sholat di kuburnya. Yang putus itu maksudnya amal taklifi. Amal taklifi itu apa? Kewajiban. Jadi kalau ada di antara jamaah ini yang merasa berat melaksanakan kewajiban ini, matilah. Iza matal insan, kalau si insan ini mati, maka putuslah amal taklifinya. Tak wajib lagi sembahyang, tak wajib lagi puasa, tak wajib lagi haji, tak wajib lagi. Itu maksudnya, bukan amalnya putus. Kalaulah amal manusia itu putus sesudah mati, maka tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan amal orang hidup untuk orang mati. Baca Fatihah tak sampai untuk orang mati. Takbir sholat jenazah berapa kali? 4 kali. Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Apa dibaca? Sampai tak untuk orang mati? Kalau tak sampai tak usahlah baca. Allahu Akbar. Fatihah tak sampai. Sampai untuk orang mati. Nah, ini hadis ini dipahami baik-baik. Jadi kalau ada orang tak mau ikut baca doa untuk orang mati,
gara-gara hadis ini tak mau membaca Yasin, gara-gara kata dia udah putus, kau yang putus. Putus kabel tuh. Paham dia? Itulah makanya perlunya paham agama. Kalau orang paham agama, walaupun dia tak setuju, dia tidak akan memicu konflik perkelahian. Kenapa? Karena dia tahu ini pendapat bukan satu, tapi banyak pendapat para ulama. Hadis ke-26 dari Abu Umamah. Dzukira ri Rasulillah SAW rajulani. Ada dua orang. Ahaduhuma abidun. Yang satu ini ahli ibadah. Wal akharu alimun. Yang satu banyak ilmu. Manusia ini memang begitu. Ada yang ilmunya banyak. Seminar semana, seminar sini, ceramah sana, ceramah sini. Sembahyang 2 rakaat. Yang ini tak ada ceramah, tak ada seminar. Tapi sholat duhanya 8 rakaat. Tahajud malamnya banyak. Khatam Qur'annya banyak. Kita ini dalam hidup ini pilih 2. Kau mau jadi alimun atau abidun. Jangan saitonun. Yang satu alimun. Yang satu abidun. Apa kata Nabi SAW? Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Mana yang lebih utama? Orang berilmu atau ahli ibadah? Nih Nabi menjawab. Yang berilmu ini lebih utama daripada yang ahli ibadah ini. Seperti lebihnya aku daripada orang yang di bawah-bawah aku. Tapi jangan gara-gara ini asik pengajian lalu tak sembahyang. Asik pengajian Ustaz Muardi datang, pengajian Ustaz Saidul Amin datang, pengajian Ustaz Zul Hendri datang. Pas ditanya orang, kau kenapa tak pernah sembahyang duha? Yang alim lebih utama daripada yang ahli ibadah. Itu namanya bukan mencari kebenaran, itu mencari pembenaran. Kita belajar ini bukan mencari pembenaran. Qala Rasulullah, apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat, wa halas samawati wal ar, makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, hatta namlah fi hujjuhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang tanah, semut-semut yang ada di sarang, wa hattal hud, sampai ikan-ikan, la yusallun, mereka semuanya berdoa ala muallimin nas al khair, untuk orang-orang yang mengajarkan agama. Semut dalam sarang, ikan dalam kolam, semuanya berdoa untuk orang yang mengajarkan agama. Semut-semut yang ada di celah-celah rumah ibu, di dapur-dapur ibu itu, ikan-ikan mahal yang ada di akuarium bapak, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan agama dengan ikhlas. Doakan Abdul Somad supaya mengajar ini ikhlas. Supaya kalau dia ikhlas, ikan-ikan yang di akuarium bapak tuh, yang harganya mahal itu, seekornya sampai 50 juta, bahkan ada yang menang juara koi di Jepang tuh sampai 1 miliar, mulutnya begini-gini dari pagi sampai petang. Akuariumnya dia yang beli, listriknya dia yang bayar, makanannya pula ulat Jerman, harganya mahal, dari pagi sampai malam begini-gini ikan tidur akuarium. Yang didoakannya siapa? Bukan yang punya akuarium tuh. Apa kata ikan tuh? Allah marham Abdul Somad, Allah marham Abdul Somad, Allah marham Abdul. Bukan kata saya, kata hadis nih. Tak ada di situ Abdul Somad kata dia, muallimin nas al khair. Muallim orang yang mengajar, nas manusia, khair kebaikan. Orang yang mengajar manusia kebaikan. Saya terjemahkan Abdul Somad, salah. Oh salah berhenti saya. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa sahhahahu. Kata Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Percaya Bapak Ibu semut itu bercakap? Yang tak percaya semut bercakap angkat tangan. Biar tak kami sholatkan jenazahnya. Loh,
Kok tiba-tiba Ustadz mengungkit masalah sholat jenazah? Nabi Sulaiman menahan pasukan bala tentaranya. Kata Nabi Sulaiman, hai bala tentara, jangan kalian berjalan dulu. Kenapa? Kata tentara. Karena ku dengar Panglima Semut sedang berkata kepada pasukan semut, udkhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang supaya pasukan Sulaiman tak memijak perut kalian. Makanya dalam Quran ada satu surat namanya surat An-Namal. An-Namal artinya semut. Jadi kalau ada yang tak percaya semut bicara, berarti dia ingkar kepada Al-Qur'an. Orang yang ingkar pada Quran berarti kah? Jelas hubungannya dengan sholat jenazah tadi? Dah. Untung tak angkat tangan. Oleh sebab itu maka tak boleh kita membunuh semut. Semut di rumah saya mengganggu Pak Ustadz. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang sholat. Yang pertama thu'ban, ular. Yang kedua akrab, kalajengking. Itu dalil boleh membunuh. Gimana ya Ustadz nih? Tadi katanya tak boleh membunuh. Sekarang katanya boleh membunuh. Semut tak boleh bunuh karena semut berdoa. Ular sama kalajengking boleh dibunuh karena ular kalajengking mengganggu. Maka ilatnya kalau dia mengganggu boleh dibunuh, tapi bunuhnya sekali. Jangan marah sama semut, cabut kakinya satu. Tangkapnya semut, diambilnya jepitan-jepitan dokter di rumah sakit. Tak pula dicabut, buat tekilir aja dulu. Tak boleh. Tak boleh menyiksa. Kita lanjutkan hadis ke-27 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan fakanat biha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a wa ambatatil kala'a wal ushbal katsira wa kana minha ajadibu amsakat al-ma'a fa nafa'a Allahu biha an-nasa فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به muttafaqun alaih. Hadisnya panjang. Kalau saya terjemahkan satu-satu tak nyambung. Jadi mengajar ini sama macam mengasih makan bayi. Diambilkan itu pisang, dikunyah-kunyah. Sudah kunyah halus baru suapkan ke mulut dia. Jangan dikupas kasihkan pisang, mati dia. Begitulah mengajar nih. Baca pahami baik. Pahami baik maknanya. Kata Nabi, aku diutus nih macam hujan turun. Hujan turun, tanah ini terbagi tiga. Yang pertama turun hujan, tumbuh tanam-tanaman. Yang kedua turun hujan, tanaman tak tumbuh, tapi airnya tergenang, bisa orang minum. Yang ketiga turun hujan, tumbuh tidak, tergenang pun tidak. Begitulah perumpamaan manusia menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Kita yang ramah ini Bapak Ibu terbagi tiga kita ini. Turun hujan, tumbuhlah buah kelapa, dimakanlah buahnya kelapa muda. Setelah tua diperas santannya dari gula jadi rendang. Karena selalu dimakan kurang olahraga, naiklah jantung koroner. Tumbuhlah tebu, diolahlah oleh pabrik tebu jadi gula. Dimakanlah gula tadi dalam kue, dibuatlah teh manis, dibuatlah teh susu kopi. Bermanfaat apa tak manfaat? Manfaat. Ini yang pertama. Turun hujan, tumbuh tanam-tanaman, dimakan manusia. Yang kedua, ada lagi jenisnya batu.
Tak ada yang tumbuh di atas, tapi dia bisa menahan air. Turun air, diminum orang. Ikan-ikan hidup. Jenis yang ketiga. Inilah yang ketiga, tanaman tak tumbuh, air tak tertahan. Gurun pasir. Turun air, air tak tertahan, tanaman tak tumbuh. Hilang begitu saja. Begitu jugalah ceramah subuh ini. Macam turun air sekarang. Ada di antara bapak, ibu, anak-anak muda ini yang ingat. Pulang dia ke rumah, ditulisnya jadi update status, dibuatnya jadi vlog pendek, disebarkannya. Itulah dia macam pokok kayu yang bisa dinikmati. Tapi ada pula dia tak pandai bercakap, dia tak pandai menulis. Tapi untuk diri dia saja diamalkannya. Yang nomor 3, tak ada di sini. Air tak ditahan, tumbuh pun tidak, apa pun tak dapat. Begitulah perumpamaan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 penjelasan tadi bisa dipahami? Saya dulu kalau mengajar 3 kali saya ulang. Tapi sejak ada YouTube nih tak saya ulang 3 kali, sekali aja. Kalau jamaah mau ulang 3 kali, tinggal video saja diulang 3 kali. Dengar, ulang 3 kali. Nabi datang seperti turun hujan. Ada yang menumbuhkan tanaman-tanamannya berbuah dimakan orang. Ada pula tanah itu yang tak menumbuhkan tanaman, tapi bisa menahan air. Orang minum bermanfaat juga. Yang ketiga yang celaka. Tak menumbuhkan apa-apa, tak bisa menahan air. Habis tak bermanfaat. Nabi Muhammad datang, dia tak dapat manfaat apapun. Mudah-mudahan kita jadi 2 tadi. Kalau tak bisa menumbuhkan, paling tidak bisa menahan air, orang bisa minum dari telaga itu insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis ke-28 dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi bersabda, Naddarallahu mura'an, Allah memberikan cahaya kepada orang. Sami'a minna syai'an, dia mendengar hadis dari kami. Faballaghahu, hadis itu disampaikannya. Kama sami'ahu, sebagaimana dia dengar, disampaikannya. Farubba muballaghin au amin sami'in. Berapa banyak orang yang menerima lebih paham daripada yang mendengar. Berapa banyak orang yang menerima lebih paham dari yang mendengar. Saya menyampaikan hadis. Ada adik-adik mahasiswa dari UIN, dari Unilak, dari UIR mendengar. Habis itu pulang dia ke kosannya, disampaikannya hadis itu. Yang mendengar ini jangan angkuh, jangan sombong dulu. Karena boleh jadi yang mendengar di kampus sana, mubalagh, yang menerima lebih paham daripada yang mendengar. Intinya yang mendengar jangan sombong, jangan angkuh. Aku yang mendengar langsung, iya, tapi kau tak paham. Karena paham ini datangnya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibukakan Allah pintu hati orang, sekali baca, 2 kali baca paham. Oleh sebab itu maka yang menghalangi kita dari ilmu ini diantaranya adalah sombong, angkuh. Tapi kalau orang direndahkan hatinya, tawadhu, dibukakan Allah taala pintu hatinya. Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis, lalu didengarnya baik-baik, disampaikannya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun 1 ayat. 1 ayat yang bisa kau sampaikan, sampaikan. Tak bisa menyampaikan 1 ayat, setengah ayat. Tak bisa menyampaikan setengah ayat, 1/4 ayat. Tak bisa menyampaikan banyak, sikit. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Dalam hadis lain, rahimallahu mura'an, Allah memberikan rahmat. Dalam hadis lain, naddarallahu mura'an, Allah memberikan cahaya. Apa maksud memberikan cahaya itu Pak Ustadz? Arti memberikan cahaya, bisa dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang ini barulah bisa saya membedakan mana rumah kuning, mana rumah putih.
Barulah nampak saya ada baleho 3 warna di situ, merah, kuning, hijau. Barulah nampak saya di luar tuh rupanya ada. Tadi nampak saya tadi penampakan saya tadi di luar jendela ini macam penuh jamaah tadi. Rupanya tak ada. Tadi nampak saya sampai gitu macam orang berbaju putih bertelekong-telekong banyak. Kenapa? Kenapa bisa tak nampak dengan jelas? Karena tak ada cahaya. Setelah terbit matahari barulah nampak. Rupanya tak nampak tadi itu bukan orang, motor rupanya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Allah Allahu min nur. Diberikan Allah Ta'ala dia cahaya. Cahaya apa? Kenapa sikit-sikit cahaya? Marilah kita bersyukur kepada Allah. Karena sudah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Yang dimaksud cahayanya apa? Cahaya iman. Supaya nanti jangan karena cahaya lalu kemudian diartikannya cahaya itu zahir. Kebetulan Ustadz ini hitam. Katanya cahaya tapi muka Ustadz itu tak bercahaya. Bukan itu maksudnya. Cahaya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Saya bisa membedakan mana orang, mana tiang karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya. Ini orang, ini tiang. Sampai tak tersipak kita kepala orang. Itu bukan karena mata, tapi karena cahaya. Siapa yang tak percaya, datang nanti malam kemari jam 12 malam, matikan semua lampu nih, buka mata buku lebar-lebar. Kalau bisa kau menengok mana tiang, mana orang, potong telinga di sebelah. Kita bisa melihat bukan karena mata tapi karena cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Maksudnya bisa kita membedakan mana baik, mana buruk. Bisa dia membedakan mana beras raskin, mana beras dia. Sekarang banyak pegawai tak tahu membedakan mana beras raskin, mana beras dia. Dimakannya beras raskin tuh, dicucinya pakai pemutih. Bisa dia membedakan mana duit dia, mana duit orang. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan. Asal nampaknya duit dia. Itu orang tak dapat cahaya. Habis waktu. Oh, cepat waktu habis di masjid Baitul Mu'tamar. Masya Allah. Habis hadis yang ke-28. Nanti pertemuan berikutnya, masjid mana kita Bu ya? Pertemuan berikutnya Masjid Syuhada Damai Langgeng. Kita kaji hadis nomor 29. Subuh ini kita kaji 23, 24, 25, 26, 27, 28. 6 hadis. Padahal dulu waktu di Akramun Nas, di Al-Falah, di An-Nur, 1 subuh 1 hadis. Sekarang 1 subuh 6 hadis. Hebat dulu apa sekarang? Hebat sekarang lah. Tak ada hebat. Yang hebat adalah yang mengamalkan. Yang hebat adalah yang istiqomah. 3. Berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Baik, kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Habis itu kita menjawab pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.